warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita Perjalanan Busiri. Dalam kali ini kita di acara Mata Realita, kisah kehidupan nyata yang dialami di sekitar kita. Orang mendengarkan belum tentu sabar kalau orang itu belum sadar. Jadi pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas beberapa topik yang sedang hangat dan menarik di media sosial ya. Pada malam hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai tentang mediumisasi ya, karena banyak sekali di media sosial atau di dunia maya sekarang berbagai macam praktisi menggunakan oknum atau orang untuk mediumisasi untuk bidang pengobatan. Nah, kali ini kita ada seperti biasa ada narasumber itu Pak Abu Siri, dan kita di sini malam ini ada bintang tamu kita yaitu Bang Nasruddin. Nah, saya ingin mulai untuk ke Bang Nasruddin dulu untuk bertanya tentang perihal mediumisasi tersebut. Nah, menurut Bang Udin ini tentang mediumisasi itu bagaimana Bang Udin? Mediumisasi atau kesurupan nih Bang Ahmad? Iya, kalau mediumisasi kan dalam hal ini biasanya tubuh seseorang itu digunakan atau dipergunakan untuk sebagai media untuk masuknya makhluk atau roh dari dunia lain ke tubuh seseorang dengan tujuan mendapat atau menggali informasi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, menurut Bang Udin itu bagaimana tuh? Baik Pak Ahmad, kalau menurut pendapat saya ya, kalau kita bicara mengenai fenomena dari alam gaib, fenomena ini kan boleh dibilang tidak bisa dijelaskan secara logika atau masuk akal ya. Cuma kita bisa untuk secara nyata kita bisa melihatnya atau melihat hasilnya. Bang, saya ke Abu aja. Kalau untuk mediumisasi itu berarti kan penghubung ya, medium. Tidak harus melalui dengan manusia atau bisa juga melalui benda mati yang digerakkan. Seperti kalau kesurupan sendiri itu kan proses mediumisasi sebenarnya maksudnya makhluk halus itu ke dalam tubuh seseorang yang tidak bisa dikendalikan oleh orang itu. Jadi orang itu secara tidak sengaja tuh masuk itu makhluk halus ke dalam tubuhnya, sehingga boleh dibilang ketempelan makhluk halus ya, dan nanti itu ketempelan. Jadi orang yang ketempelan itu atau kesurupan itu tidak sadar bahwa dirinya sedang kesurupan. Oke. Kalau untuk mediumisasi sendiri, mediumisasi berarti kan boleh dibilang sesuatu yang dilakukan secara sengaja, bisa dimasukkan ke seseorang atau dimasukkan ke benda. Kalau dimasukkan ke benda, kita pasti pernah mendengar istilah permainan jailangkung atau permainan oija. Seperti jailangkung, kok bisa nulis itu benda, kok bisa minta jawaban ini itu kan, seperti itu Bang Ahmad ya, pernah dengar pasti ya? Iya, pernah. Terus ada oija, huruf bisa bergerak sendiri itu kan. Itu kan berarti proses mediumisasi. Oja itu. Iya, ya kan. Nah, kalau untuk proses mediumisasi sendiri ke makhluk, maksud ke manusia, maksud itu antara batas kesurupan dan tidak tersurup gitu. Maksudnya gini, kalau dalam dunia dalam olah pernapasan ilmu makrifat, kalau di dunia bela diri pernapasan itu makrifat ya, itu ada istilahnya khodam. Pasti nggak asing lagi dengan khodam ya, memasukkan sesuatu ke dalam benda atau ke dalam tubuh manusia. Seperti kalau kita silat atau jurus itu kan ada pakai jurus Sunan Kalijogo atau jurusnya macan atau jurusnya belalang tanpa kita mempelajari sebelumnya gitu loh. Jadi kita cuma ambil khodamnya itu kayak tekniknya. Berarti kan kita yang mengendalikan khodamnya. Tapi kalau kita kesurupan itu kan kita masuk blok, dikendalikan. Kita tidak terkendali kalau kesurupan. Nah,
Kalau yang fenomena dimaksud Bang Rahmat ini adalah kesurupan terus diobati, kalau saya melihatnya di sini adalah umpama ini ada Pak Rahmat di sini, Pak Rahmat di sini, terus di sini ada Pak Abu. Nah, Pak Abu di sini adalah pemilik yang salah satu praktisi atau orang yang bisa menarik makhluk halus untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Jadi begini, logikanya begini, setiap ada racun kan pasti ada obat. Saya maksudnya seperti nggak? Jadi ketika maksudnya saat orang itu pasti kan pegang, kalau saya pegang obatnya, saya pegang racunnya, saya pegang racunnya pasti saya pegang penawarnya nih. Maksudnya logikanya seperti itu. Jadi ketika Pak Abu ini memasukkan sesuatu ke ini, set ke dalam sini, terus langsung ini sakit atau kesurupan itu seperti apa kan? Terus gampang kan karena dia yang masukkan gampang ya. Mama dia pakai kata-kata apa? Sembuh gitu loh. Tapi apa yang dirasakan Pak Rahmat kan nggak akan sadar. Ya seperti hipnotis seperti itu. Iya. Cuma bedanya kalau hipnotis itu kan kekuatan pikirannya. Kalau cuman yang saya perhatikan banyak sekali praktisi atau yang di luar sana itu menggunakan mediumisasi itu tuh nggak asli, atau bahasa ininya adalah settingan. Jadi dalam seolah-olah itu dia menggunakan ilmunya atau mantranya untuk memasuki roh seseorang, masuk ke badan sebagai mediumisasi. Tapi pas orang itu berbicara atau berkata-kata, orang itu sebenarnya sadar, cuman karena dia ingin supaya menarik di dalam membuat suatu konten, dibuatlah seperti dia kesurupan, lalu berucaplah seperti berkata-kata semaunya dia, semaksimal atau semaunya aja gitu kalimatnya, padahal dia tidak murni dimasuki roh atau dimediumisasi, tapi pura-pura dimediumisasi dengan kata lain adalah sebuah settingan gitu. Itu yang saya kadang-kadang orang membuat tanda tanya, ini mediumisasi beneran atau mediumisasi settingan gitu. Nah sekarang saya ingin ke Pak Abu, jadi bagaimana tuh kalau menurut Pak Abu tentang mediumisasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sama Pak Rahmat, termasuk siapa Pak Nasruddin ya. Itu penjelasan yang dibahas sama Pak Nasruddin ini sudah sedikit paham ya dengan bahasa-bahasa itu. Cuman saya mau tanya lagi balik, manfaat yang diperoleh sama Nasruddin ini, pengalaman mediumisasi orang kesurupan atau apa, pengalaman hidupnya ada? kalau menurut saya ya Manfaatnya atau apa? manfaatnya ya, karena kita ini, kalau menurut saya kalau mediumisasi yang menggunakan atau apa itu maksudnya, kalau mediumisasi atau berpura-pura kesurupan itu boleh dibilang itu kan, kalau dia tidak memakai makhluk berarti kan dia cuma acting ya. Cuma acting lah. Ya sama aja kita kayak nonton film gitu kan, acting. Tapi kalau mediumisasi yang menggunakan makhluk gaib itu, untuk kebenarannya saya masih tanda tanya. Masalahnya kalau kita udah berbicara tentang alam gaib, alam jin atau alam roh itu kan siapa aja tuh bisa masuk ke dalamnya, dan itu kita tidak bisa mengontrol. Kita sendiri bisa merasakan, tapi tidak bisa mempercayai bahwa itu si A yang masuk ke dalam seseorang itu, atau itu si B yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu. Kita nggak bisa meyakini 100%, karena sesuatu yang masuk ke dalam seseorang itu bisa mengaku-ngaku bahwa dia adalah mbah atau dia adalah bapak A atau bapak B, itu bisa mengaku-ngaku pada dia sendiri apa gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, manfaatnya itu kalau untuk permainan ya mungkin penghibur, untuk seru-seruan, tapi untuk dipercaya kebenarannya, kalau menurut saya pribadi tidak bisa dipercaya kebenarannya. Jadi kalau Pak Nasruddin ini ya, kalau seandainya saya tidak percaya, itu ada resiko masuk neraka nggak? Kalau tidak percaya ya tidak ada resiko masuk neraka. Terus kalau saya percaya gitu, apa itu jaminannya masuk surga atau mendapatkan surga? Tidak ada jaminan juga. Jadi yang dipermasalahkan ini apanya nih? Untuk
kelanjutan pemahaman Nasruddin itu memperdalam dulu atau apa? Kalau menurut saya Atau nambah kekuatan atau apa? eh, begini ya, jadi kalau menurut saya seperti Sehingga orang tertarik itu mediasi atau apa? ya 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 saya tahu maksudnya arahnya kemana, tapi kalau menurut saya pribadi sih kalau itu Anda lakukan sendiri itu resiko Anda sendiri, itu untuk mungkin Anda merasa itu bermanfaat, pasti untuk bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Tapi sepengetahuan saya bahwa segala sesuatu yang menggantungkan kepada makhluk selain Allah, selain Tuhan kita itu atau selain Allah kita, pasti akan ada resiko atau akibatnya sendiri gitu. Jadi itu hanya sekedar kepentingan pribadi ya. Iya. Tapi Pun kalau saya bisa tambahkan, kadang-kadang ada seseorang atau siapa menggunakan semacam mediumisasi ini untuk pembenaran daripada kadang-kadang menggunakan atas nama Tuhannya untuk menjual Tuhannya, itu menjual ayat-ayat Tuhannya gitu loh. Ada seperti itu. Jadi kan kadang-kadang terlalu murah untuk menjual ayat, bahwa dengan ayat ini saya bisa menyembuhkan orang ini gitu. Jadi kan itu seperti menjual ayat, boleh dibilang itulah sebuah pembohongan. Jadi gini, kalau orang tidak sengaja atau ya kesurupan mungkin kita bantu berarti. Iya, kalau kesurupan itu kan dia tidak sadar dan dia tidak, boleh dibilang sifatnya, kalau kesurupan itu kan sifatnya tidak bisa kita tahu kapan dia akan kesurupan. Berarti harus ditolong tuh ya. Harus ditolong, kalau itu harus ditolong. Jelas manfaatnya. Iya, itu kan udah berbeda itunya lah. Manfaatnya berbeda. Jadi manfaat yang tadi ya, berarti biarpun saya dikasih kesempatan untuk kasih pendapat, ya tadi sesuatu apapun di alam nyata ini mungkin ada ya, cuman manfaat bagi kitanya apa kan itu tadi. Yeah. Apa saya harus percaya atau tidak? Kalau saya percaya itu jaminannya surga, apa termasuk rukun iman Islam, atau kalau tidak percaya saya akan celaka atau tidak? Percaya yang gaib itu kita kan wajib percaya dengan yang gaib, pasti yang gaib, karena Tuhan segini, Tuhan sendiri kalau bagi saya Allah ya, itu kan maha gaib sendiri kan, maha gaib. Jadi kita harus percaya atau iman kepada yang gaib. Tapi menurut saya antara dunia gaib yang dalam tanda petik untuk yang bukan porsinya kita untuk pelajari, ya untuk biarkanlah dunia gaib itu sendiri dengan dunia nyata kita sendiri. Berbeda kalau dunia gaib itu seperti mungkin kita bicarakan tentang iman kepada Allah atau iman kepada malaikat, itu gaib kan berbeda. Berbeda tapi levelnya kan untuk menambah keimanan kita, beda levelnya. Kalau itu kan gaib sama goib ya. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan rekan teman sahabat ya gitu kan, karena itu permainan alam nasut, alam jabarut, yaitu permainan tempatnya bangsa jin sama siluman-siluman di situ. Jadi permainan banyak. Ini di alam malakut itu ada alam malakut. Kalau bisa dari Nasruddin ini dilewat. Kalau mau ingin percaya ke surga neraka atau malaikat atau apa ya. Ini alam nasrut, alam nasrut atau alam lahut itu kan, atau alam goib, yaitu alamnya para malaikat, alamnya para roh, para nabi, para wali ya. Kalau di sini di alam malakut ya para malaikat. Kalau di sini di alam jabarut itu memang dunianya akan lupa orang, karena di situ banyak budaya lah. Jadi ya saya tanya tadi, kalau seandainya yang goib itu, yang dimaksud goib itu apakah kelihatan atau tadi surga, neraka, malaikat, kan semuanya gitu. Kan yang disebut goib itu tetap hanya Allah. Iya. Surga, neraka kan. Iya. Nah, yang lainnya bisa dilihat, kalau tidak kan kelihatan. Goib nggak? Goib. Kalau udah kelihatan Bukan goib lagi. iya, tergantung orang. Kalau belum kelihatan Goib. Kalau udah kelihatan bukan goib. bukan goib. Kalau yang berarti yang maha goib ya nggak Ya. gitu kan. Jadi sekarang yang penasaran, yang mau ditanyakan lagi sama Abu atau Pak Rahmat apa? Sejarahnya Ade
ditanyakan sama Allah. Ya sudah, saya nggak penasaran lagi sih. Jadi Ya. menurut saya sih udah nggak, ya sudahlah, buat apa lagi kan gitu menurut saya itu. Jadi Ada gunanya lah. Jadi rekan teman sahabat yang masih ngikutin perjalanan Abu Siri, yang orang mengaku pintar itu pintar ini, padahal ya bikin jejak kayak yang kecil nggak bisa ya. Aku yang tahu ini tahu itu, ternyata kita mah tahu apa ya, besok mati aja tidaklah tahu. Banyak orang mengaku sakti ya, yang tidak ada orang yang sakti, hanya ada juga orang yang sakti sesak mati. Jadi mempelajari ilmu yang bagaimana bisa bermanfaat di akhirat aja. Sekedar iman, kita juga pasti iman ya, adanya jin, malaikat ataupun surga neraka sama Allah ya. Nah, gitu kan. Jadi yang tadi kembali kepada diri kita ya. Iya. Apakah kalau Abu itu percaya atas orang kesurupan itu benar atau salah, itu masuk neraka nggak? Kalau Ya, percaya jelas. masuk surga nggak? Apakah itu termasuk ilmu yang bermanfaat atau tidak kan? Gitu. Nah, bukan maksudnya kalau saya Jadi maksudnya kalau kita percaya dengan hal tadi, apakah ada jaminan kita masuk surga? ya, Lalu kalau kita tidak percaya, apakah ada kepastian juga bakal masuk neraka? Jawabannya tadi kan percaya atau nggak percaya itu nggak ada jaminan masuk surga atau neraka, perihal yang bahasan tadi gitu. Intinya manfaat dari media itu apa ya, mungkin hanya sekedar hiburan atau sekedar metode atau sekedar cara orang atau seseorang untuk menyalurkan atau mempraktekkan keilmuannya atau kebisaannya. untuk ada bahwa di situ ada makhluk atau ya kemarin gitu atau apa lagi? Atau mungkin sekadar penipuan atau tipuan, bisa jadi seperti itu. Bisa juga ya, karena memang di dunia entertainment ini yang dituntut adalah keunikan, ketertarikan. Ya kadang-kadang kalau tidak bisa berhasil mewujudkan sesuatu yang asli, yang real, ya mau tidak mau kadang-kadang dibutuhkan lagi settingan lagi supaya menarik, gitu kan. Tapi kalau bangsa jin ini muslim gitu kalau kata itu, apa memang untuk ladang dakwah atau apa gitu enggak? Kalau bahasan kita tadi kan tentang mediumisasi Iya. ya jadi mungkin Yang masuknya tuh jin muslim misalnya, hmm, nah itu kan apa pengaruh juga? ya tadi kan kita kan apa ya, intinya kalau yang masuk tadi lalu ditanya-tanya, kalau menurut saya itu nggak bisa jadi ukuran atau patokan, karena ya kita nggak tahu siapa yang masuk, apa jin Islam, jin Muslim, jin kafir, jin tomang, jin ifrit, atau emang dia bisa-bisanya dia, kepentingan dia sendiri ngomong ini itu ono gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut saya untuk hal mediumisasi ini atau yang metode-metode penggunaan seseorang dimasukkan untuk metode pengobatan, metode apapun itu ya, ya kita harus saring kembali, harus olah kembali ya, kita kembalikan lagi ke pemirsa kita bahwa dalam hal tersebut ya harus disaring lagi atau dipilih lagi atau dicerna lagi atau dipikirkan lagi gitu. Nah mungkin untuk bahasan kita tentang mediumisasi itu kita cukupkan sampai di sini karena durasi kita udah cukup panjang. Nah bagi teman-teman yang ingin menjadi bintang tamu kita di acara Mata Realita di Perjalanan Abu Siri, monggo silahkan komen atau komentar supaya nanti bisa kita hadirkan atau kita bisa shoot bareng-bareng di sini di acara kita di Mata Realita, kisah kejadian nyata yang ada di sekitar kita. Oke, baiklah, saya selesaikan acara kita malam ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.